guys, Sabik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Super System. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Name Guns. Katanya, maaf Min, cuma bisa segini. BTW semangat Min uploadnya. Gak apa-apa, berapapun Mimin bersyukur kok. Thank you Name Guns buat donasinya. Selanjutnya ada Agus First. Katanya, maaf cuma dikit, semangat buat kontennya bang. Gak apa-apa Agus, berapapun Mimin bersyukur kok. Thank you Agus First buat donasinya. Selanjutnya ada Dovenza. Katanya, bahas Overgear dong kak, please. Siap, Mimin tampung dulu ya komiknya. Kalau komiknya bagus, pasti Mimin bawain kok di channel ini. Thank you Dovenza buat donasinya. Selanjutnya ada Aldi. Katanya, bang, bahas manhwa Immortal Dedi Shansun. Sama kayak sebelumnya nih, kalau misalnya bagus, pasti Mimin bahas. Thank you Aldi buat donasinya. Selanjutnya ada Logika 69. Katanya, biar sedikit semangat bikin kontennya, hehe. Nggak apa-apa, santai aja. Berapapun Mimin terima kok. Thank you Logika 69 buat donasinya. Selanjutnya ada Yans. Katanya, nih Min, ada sisa top up lagi. Lumayan permen 3. Yuk, top up lagi yuk, biar kesini lagi sisanya. Thank you Yans buat donasinya. Selanjutnya ada Mr. Christoph. Katanya, jalan-jalan di tepi sungai. Muka lu kayak gak Mimin sebut, takut dolar kuning. Tapi gak apa-apa. Thank you Mr. Christoph buat donasinya. Selanjutnya ada Mr. Christoph lagi. Katanya, Min, gue denger bapak lu beli susu, kok belum balik? Aduh, udah dark banget. Thank you Mr. Christoph buat donasinya. Selanjutnya ada Kucing Garong. Katanya, bang semangat terus ya. Ini buat beli jajan, jangan ngopi terus. Siap Kucing Garong, Mimin bakal beliin jajan di Indo April. Thank you Kucing Garong buat donasinya. Selanjutnya ada Pencari Petir. Katanya, Sabik dan Kyle Tams apakah orang yang sama Min? Mimin ngetin lagi beda ya. Kalau yang Sabik itu Mimin baru sekarang. Kalau yang satu lagi itu yang kemarin. Thank you Pencari Petir buat donasinya. Yang terakhir ada Budi. Katanya, selamat pagi. Selamat pagi juga Budi. Lumayan nih beli gorengan sekantong. Thank you ya Budi buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau saweria, cuma 5%. Untuk link saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu temen baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Chou Tianlei, Shen Yinxi ada wanita milik bos kami. Jangan berani-beraninya kau mendekatinya. Lihatlah dirimu yang miskin ini. Jangan cari masalah. Jangan pernah bermimpi untuk mendekatinya. Tiba-tiba seseorang berkata, berhenti, Chou Tianlei. Kau lihatlah, mereka semua adalah teman sekelasmu, tapi mereka nggak ada yang berpihak kepadamu. Orang di tengah ini namanya adalah Lin Mu, mahasiswa dari Akademi Huachong di kota Suzhou. Jurusan kuliahnya bisnis. Dia adalah konglomerat dari generasi kedua yang kaya raya dan juga memiliki beberapa akademi. Dia menendang seseorang yang bernama Chou Tianlei tadi. Kali ini aku hanya akan memperingatimu, tapi lain kali aku pasti akan mematahkan kakimu. Yaudah, ayo pergi. Tenang, suatu saat nanti pasti ada kesempatan untuk balas dendam. Jika terlambat bekerja, maka biaya kuliah untuk semester ini juga akan menghilang. Orang ini adalah Chou Tianlei, mahasiswa Akademi Huachong jurusan bisnis juga nih. Dia adalah yatim piatu dan seorang pelajar sekaligus bekerja. Saat dia ingin jalan, dia nggak sengaja terpeleset oleh cincin. Duh, kenapa sial sekali sih nasib gue hari ini? Tiba-tiba ada suara. Sistem telah diaktifkan, menunggu untuk memindai tubuh. Siapa yang bicara itu? Ternyata itu adalah cincin tadi. Halo, Anda bisa memanggil saya Dewa Virtual. Saya berbicara dengan Anda melalui cincin di bawah Anda. Anda adalah orang yang dipilih oleh para dewa virtual. Mulai sekarang, nomor 0 atau 0 adalah kode nama Anda. Dalam waktu 16 jam lagi, bumi akan terserang oleh virus biokimia. Misi Anda adalah mengalahkan zombie dan menyelamatkan umat manusia. Lalu Chou Tianlei mengambil cincin itu. Oh, aku tahu. Kau pasti MLM kan? Kau dari perusahaan MLM mana? Bisa-bisanya ngomong aku seorang penyelamat. Menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia. Pasti ujung-ujungnya Anda akan menyuruhku membeli cincin ini kan? Kau pikir aku bodoh? Cincin itu berkata,
berkata, "Tunggu, selama Anda memakai cincin ini, Anda bisa membuktikan apa yang saya katakan sebelumnya." Oke, kalau gitu, mari kita lihat trik apa yang dimilikinya. Sistem memberitahu kalau pemindaian dimulai. Tunggu, apa ini? Pemindaian selesai. Lalu Chow Tianlei seperti melihat sebuah gambaran. Isinya ada banyak sekali zombie dan orang tertangkap oleh zombie. Apa yang terjadi barusan? Apa yang barusan Anda lihat adalah gambaran dari akhir dunia ini. Saya telah menyimpannya pada ingatan Anda. Apakah mereka hantu? Bagaimana bisa orang yang telah mati bisa berjalan? Lelucon macam apa ini? Nggak masuk akal. Aku nggak percaya. Saat dia mencoba melepaskan cincinnya, aduh, sakit! Peringatan. Sistem memberitahu kalau cincin telah dipakai. Dan setelah dipakai, tidak akan bisa dilepaskan. Jika Anda mencoba memaksanya, maka nyawa si pemakai akan dalam bahaya. Sekarang apakah Anda percaya? Sekalinya cincin ini dipakai, akan terikat kepada pemakainya. Jangan coba-coba melepaskannya atau mencoba bunuh diri. Chow Tianlei berkata, baiklah, kau menang. Tapi aku sendiri bahkan nggak bisa membunuh seekor ayam. Lalu bagaimana bisa aku mengalahkan para zombie itu? Sistem memberitahu, karena Anda adalah orang terpilih oleh sistem, tentu saja Anda nggak akan sendirian. Sentuhlah kristal pada cincin dengan lembut. Gunakan hati Anda dan bayangkan sebuah tempat penyimpanan. Oke, mari kita coba. Lalu tiba-tiba ada sebuah kotak muncul. Sistem memberitahu kalau terdapat sistem shop pada kotak penyimpanan ini. Di dalamnya terdapat berbagai sumber daya dan senjata. Dengan membunuh zombie, Anda akan dapat mengakumulasikan poin XP dan poin kontribusi untuk membeli item shop di dalam kotak penyimpanan ini. Dan juga terdapat cairan evolusi virus untuk kesehatan tubuh sekaligus meningkatkan fisik Anda. Namun, perlu Anda ingat bahwa cara evolusi akan bekerja jika tubuh Anda terinfeksi oleh virus zombie. Jika langsung digunakan, maka manusia tersebut akan menjadi zombie. Jadi maksudmu, jika aku ingin menggunakan cairan evolusi ini, maka aku harus digigit zombie terlebih dahulu? Aturan macam apa ini? Lalu bagaimana jika aku terbunuh? Jika Anda terbunuh, maka cairan evolusi nggak akan berguna. Baiklah, pesan ini telah selesai. Sistem akan kembali tidur. Hei, jangan tidur dulu. Aku masih ingin bertanya ini. Hanya ada 16 jam tersisa sebelum virus zombie mulai menyebar. Waktunya sangat terbatas. Aku harus segera bersiap. Tianlei, kenapa kamu nggak masuk hari ini? Aku mengatakan pada dosen bahwa kamu sedang mengambil cuti. Apa kamu baik-baik aja? Tianlei berkata, aku baik-baik aja. Semuanya, dengarkan aku. Besok adalah akhir dunia dan akan ada banyak zombie yang bermunculan. Asrama akademi ini seharusnya menjadi tempat teraman. Untuk menghindari serangan zombie, di sini adalah satu-satunya tempat pilihan terbaik sampai kita tahu situasinya. Mereka yang mendengar itu nggak percaya dan mereka menertawakan Tianlei. Dasar idiot. Emangnya ada yang melakukan penyebaran virus sehingga ini menjadi akhir dunia? Kau benar-benar memikirkan hal seperti itu? Dasar gila. Menyingkir dariku. Aku gak ingin berteman dengan anak kelas B yang malang ini. Keberadaannya membawa pengaruh buruk. Pergilah ke warnet untuk bersenang-senang. Kami gak akan pulang malam ini. Tianlei, kamu masih sehat kan? Bagaimanapun pernyataanmu tadi itu sangat konyol. Wupin, jika kamu menganggapku sebagai teman, maka percayalah kepadaku. Ya udah, baiklah. Aku akan percaya kepadamu. Tianlei dan Wupin pun bersiap-siap. Mereka menahan pintu dengan banyak sekali kursi. Tianlei, matahari telah terbit. Apa kamu masih akan menunggu? Wupin, bersabarlah. Jangan menurunkan kewaspadaanmu. Sebentar lagi waktunya tiba. Enggak, aku udah sangat lelah. Aku akan berbaring dulu di tempat tidur sebentar. Chang Zun dan Liliang kembali. Tianlei, sepertinya kamu telah ditipu oleh orang-orang yang memberikan informasi itu padamu. Itu mereka kembali dari semalam. Di mana ada zombie. Tuh, mereka tiba. Jeder. Kamu gila! Tolong! Mereka datang. Itu apa? Apa yang terjadi? Lalu mereka melihat keluar jendela. Ada banyak sekali zombie. Tianlei, apakah para siswa itu benar-benar berubah menjadi zombie? Apa yang harus kita lakukan? Aku pasti akan mati. Enggak mau. Wupin, tenanglah. Sekarang adalah waktu penyebaran virus zombie. Kita hanya perlu bersembunyi sampai para zombie itu menghilang, sehingga kita dapat melarikan diri. Tapi Chang Chun dan Liliang, mereka masih di luar. Kita juga harus menyelamatkan mereka. Dengan kemampuan kita saat ini, melindungi diri sendiri aja, kita belum tentu bisa. Apalagi menyelamatkan orang lain. Belum lagi situasi di luar yang nggak jelas. Kalau kita terburu-buru, maka kita hanya akan menghadapi kematian yang sia-sia. Tapi untungnya para zombie ini belum berevolusi, jadi gerakan mereka masih lambat. Pagi ini ada kelas belajar mandiri. Seharusnya semua orang sedang berada di dalam kelas. Selama mereka bisa menemukan tempat bersembunyi yang tidak bisa ditemukan oleh para zombie, seharusnya mereka bisa melarikan diri. Astaga, oh tidak. Pagi ini aku baru ingat, hari ini Shen ada jadwal syuting di taman bermain. Semua orang seharusnya pergi ke sana untuk melihatnya. Apa? Shen? Bukankah dia harusnya berangkat ke luar negeri? Menurut informasi, penerbangannya dibatalkan karena keadaan cuaca yang buruk, sehingga jadwalnya sementara diubah. Kamu biasa memperhatikannya. Aku pikir kamu tahu. Tunggu Tianlei, kau mau kemana? Aku ingat ada kapak api di koridor lantai pertama.
Tapi selama aku bisa mendapatkannya, akan lebih mudah untuk berurusan dengan para zombie itu. Setelah aku keluar, kau harus mengunci pintunya lagi, apapun yang terjadi. Langkah-langkah kaki ini sangat berat. Tianlei, tunggu. Bukankah kita ada teman seperjuangan? Aku masih hidup sekarang. Itu juga berkat dirimu. Jadi biarkan aku ikut membantu. Percayalah, aku nggak akan menjadi bebanmu. Oke, kalau gitu, ayo kita berangkat bersama. Ingat, jangan terlalu takut dengan zombie-zombie itu. Begitu mereka mendekat, pukul aja kepala mereka. Ayo, cepat lari. Mereka berdua pun lari dan kabur. Lalu Tianlei mengambil kapak. Ah, ini dia, dapat. Saat mereka keluar, zombinya semakin banyak dan banyak sekali yang mati. Sial, mereka sangat banyak. Mereka semua telah mati. Aku nggak bisa mengenali mereka. Tianlei, lihatlah sana. Ada banyak sekali teman kita yang terjebak di atas podium. Itu, di sana. Hei, jangan memegangku. Aku nanti jatuh. Tianlei, lihat. Itu ketua kelas. Apakah Shen Xinyi juga di sana? Dalam hati Tianlei, apa yang harus kulakukan? Lalu dia melihat sebuah mobil. Wupin, aku akan memancing para zombie itu. Aku akan naik mobil itu dan memancing perhatian mereka. Gunakanlah kesempatan itu untuk menyelamatkan teman kelas kita. Enggak, Tianlei, kalau kamu memancing begitu banyak zombie, kau pasti akan mati. Biarkan aku pergi denganmu juga. Wupin, gak perlu khawatir denganku. Kalau aku nggak kembali, kau harus mencari Shen Xinyi. Ingatlah untuk membantuku melindunginya. Tianlei pun pergi masuk ke dalam mobil itu. Dia menyalakan mobilnya dan langsung pergi ke arah zombie-zombie itu. Lalu dia belok untuk memancing perhatian zombie agar menarik zombie ke arah yang berbeda. Lalu Wupin menghampiri mereka. Apa yang kau lakukan? Ayo cepat. Wupin, udah, ayo cepat lari semua. Wupin, kamu menyelamatkan kami. Enggak, bukan aku, tapi Tianlei. Baru saja dia yang memancing para zombie pergi. Yang naik mobil itu Tianlei. Banyak zombie yang mengejarnya. Dia nggak bisa melarikan diri kalau seperti itu. Aku harus membantunya. Ketua kelas, kamu nggak bisa membantunya saat ini. Kau harus membawa teman-teman kita ke tempat yang aman. Dan aku akan membantu Tianlei. Untuk sekarang, perpustakaan ada tempat yang aman. Kita akan bertemu di sana. Baik kalau gitu. Wupin, hati-hati. Mobil Tianlei dikerubungi para zombie. Tapi ternyata Tianlei berhasil keluar. Lalu tiba-tiba ada tangan yang muncul. Tangan itu ditangkap Tianlei dan hampir dipotong. Ternyata itu adalah Wupin. Tunggu, ini aku. Wupin. Wupin. Kau membuatku takut aja. Iya, sorry. Seharusnya aku mengatakannya. Hampir aja. Oh iya. Ketua kelas membawa mereka ke perpustakaan. Sekarang mereka semua bersembunyi di sana. Tianlei, kamu luar biasa. Kamu adalah pahlawan yang menyelamatkan teman-teman kelas kita. Jika bukan karenamu, mungkin mereka nggak akan bisa melarikan diri. Aku nggak layak disebut pahlawan. Bahkan aku nggak bisa membantu dirimu. Oh iya, apa kau melihat Shen Xinyi? Pada saat itu ada terlalu banyak orang di sana dan situasinya sangat mendesak. Jadi aku nggak bisa mencarinya. Tapi jangan terlalu khawatir. Dia memiliki pengawal pribadi. Seharusnya dia akan baik-baik aja. Perpustakaan memiliki ruangan yang cukup besar dan lokasinya juga cukup baik, sehingga itu harusnya menjadi tempat yang cocok untuk evakuasi. Jika ada siswa yang selamat, kemana mereka harusnya pergi? Ya udah, ayo kita pergi ke perpustakaan dan berkumpul dengan teman-teman kita yang lain. Mereka pun pergi ke perpustakaan. Di luar perpustakaan ada banyak sekali zombie, tapi mereka berhasil ke depan pintu perpustakaan. Hei, buka cepat pintunya. Biarkan kami masuk. Seseorang di dalam berkata, hei bajingan, pergilah. Apa kau yang memancing para zombie ke sini? Ini aku, Wupin, dan juga Cao Tianlei. Dia ikut bersamaku. Buka pintunya cepat. Para zombie itu mulai mendekat. Ketua kelas itu datang. Itu Cao Tianlei dan juga Wupin. Biarkan mereka masuk. Hei, apa yang kau lakukan? Mau buka pintunya? Kau mau membunuh semua orang di sini? Xianhao, mereka berdualah yang menyelamatkan kita semua. Bagaimana bisa kita membiarkan mereka mati begitu aja sekarang? Ketua kelas, cepat buka pintunya. Minggir. Tapi tiba-tiba ketua kelas ditampar oleh orang itu. Para wanita yang melihat itu berkata, Xianhao, kau kelewatan. Kenapa kau menampar ketua kelas? Kalian masih belum mengerti. Sekarang banyak zombie di luar sana. Jika kalian membuka pintu, zombie tersebut pasti akan masuk dan mengikuti mereka berdua. Lalu semua orang di sini akan semuanya mati. Mereka berdua pun terdiam karena yang lain takut, yang lain juga nggak berbicara apa-apa. Xianhao, kau bajingan ya. Woi wanita bau, kau nggak pantas menjadi ketua kelas. Kalau kau ingin mati, jangan melibatkan semua orang di sini. Xianhao, berani-beraninya kau. Kau berani menampar ketua kelas. Wupin, udah, jangan pedulikan itu. Untuk sekarang, kita harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kemana kita harus pergi? Cepat, ikuti aku. Tianlei, aku minta maaf. Ini salahku karena aku bodoh. Kalau enggak, kita nggak seperti ini sekarang. Aku selalu menjadi beban untukmu. Jangan salahkan dirimu. Bahkan jika zombie-zombie itu nggak mengikuti kita, mereka juga nggak akan membukakan pintu untuk kita. Itulah sifat manusia. Sebelumnya, semua orang selalu menganggap Xianhao adalah orang baik. Tapi sekarang, setelah kekacauan yang terjadi, sifat buruk dan keegoisannya semua muncul. Karena aku selalu dibully, aku mengerti yang mereka rasakan. Tapi karena Xianhao telah menampar ketua kelas, aku pasti akan membalasnya dan menampar dia di wajahnya.
Tapi Tianlei, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita aja nggak bisa masuk ke dalam karena mereka mengunci pintunya. Tianlei merespon, pintu depan emang kita nggak bisa masuk, tapi kan ada jalan lain. Mereka berdua masuk lewat jendela belakang dan akhirnya mereka bisa masuk. Ayo masuk. Semua murid berkumpul di ruangan. Ketua kelas, apakah masih sakit? Enggak, aku baik-baik aja. Xian Hao benar-benar jahat. Dia juga terjebak di podium sebelumnya, tapi dia nggak tahu balas budi terhadap Tianlei. Reaksi dari siswa lain membuatku sedih. Jika mereka ikut berdiri dan mengatakan sesuatu, Xian Hao pasti tidak akan begitu arogan. Tapi sayangnya semua orang diam demi diri mereka sendiri. Hei ketua kelas, jangan beragak sok suci. Kalau kamu emang hebat, kenapa nggak kamu aja yang memancing para zombie itu? Ingat sekarang, kau hanya gadis biasa. Xian Hao bajingan, kau telah memukulnya. Minta maaflah pada ketua kelas. Lihatlah situasi sekarang. Kamu pikir dia adalah ketua di sini? Biar aku peringatkan lagi. Mulai sekarang, jangan membuatku marah, atau kalian akan menerima konsekuensinya. Dasar bajingan. Lalu tiba-tiba ada yang berteriak, Xian Hao. Ternyata itu adalah Tianlei. Dan Tianlei langsung menojok Xian Hao. Tianlei, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kau masuk? Kau bajingan. Kenapa kau melakukan itu kepada kami? Kami berdua hampir menjadi santapan zombie karenamu. Aku memikirkan keselamatan semua orang di sini. Para zombie itu tepat di belakangmu tadi. Kalau aku buka pintunya, pasti zombie itu akan masuk dan mengikutimu ke sini. Dan teman-teman kita di sini semua pasti akan mati. Demi menyelamatkan teman-teman kita, aku harus melakukan itu. Seseorang berkata, dia benar. Yang terpenting sekarang adalah mencari jalan keluar. Apa gunanya mempermasalahkan ini? Seseorang menambahkan, iya, bukankah kalian juga udah masuk sini? Yang terpenting adalah jangan terlalu menarik perhatian para zombie. Xian Hao, dasar kau licik, menggunakan teman sekelasmu untuk membenarkan tindakanmu. Tianlei, Wupin, kalian baik-baik aja. Syukurlah, ketua kelas. Terima kasih Tianlei. Jika bukan karena bantuanmu, semua teman-teman kita pasti akan mati. Lalu Tianlei melihat masih ada bekas merah di muka ketua kelas. Lalu dia datang menghampiri Xian Hao. Hei, apa yang mau kau lakukan? Lalu dia langsung menampar Xian Hao. Kau, beraninya kau. Lalu ditampar lagi. Xian Hao, dengarkan aku. Itu balasan untuk ketua kelas. Xian Hao, ku peringatkan ya. Kalau kau berani menggertak teman-teman sekelas kita, jangan salahkan aku. Aku akan memenggalmu dengan kapak ini. Dan mayatmu itu akan kuberikan ke zombie di luar untuk menjadi makanan. Sekali lagi, aku peringatkan kamu. Ketua kelas, ayo pergi. Lalu Tianlei menarik ketua kelas pergi. Ketua kelas tersipu malu. Ciao Tianlei, tunggu saja kau. Mereka bertiga pun pergi dari kerumunan itu. Wajah ketua kelas tampak memerah. Wupin berkata, ketua kelas, wajahmu merah. Apakah masih sakit? Enggak. Aku baik-baik aja. Aku sangat menyesal. Kalian berdua telah menyelamatkanku. Tapi aku nggak bisa membukakan pintu untuk kalian. Sehingga kalian harus menderita di luar. Ketua kelas, kamu nggak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Semua itu karena Xian Hao. Dia emang pengecut. Berhentilah memanggilku ketua kelas. Aku bahkan nggak bisa melindungi teman sekelasku. Ketua kelas macam apa diriku ini? Bagaimanapun juga, kau akan selalu menjadi ketua kelas bagi kami. Iya, itu benar itu. Lalu ketua kelas menangis. Kenapa bencana seperti ini terjadi? Aku nggak tahu kapan aku akan mati. Apalagi dimakan oleh para zombie itu. Ketua kelas, percayalah. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Terima kasih Tianlei. Tapi sekarang kelas sudah nggak ada lagi. Agak memalukan jika kalian terus memanggilku ketua. Tolong panggil aku Tongxi aja. Baiklah, Tongxi, apa kau melihat Shen Xin Yu? Dalam hati Tongxi, aku pernah mendengar sebuah rumor kalau Tianlei menyukai Shen Xin. Ternyata rumor itu benar. Dia pria yang baik. Dia peduli padaku. Tapi bukan berarti dia menyukaiku. Aku nggak boleh terlalu berharap. Tongxi menjawab. Aku melihat Shen Xin dan asistennya melarikan diri dari taman saat zombie mulai menyerang. Tapi karena semua orang berpencar melarikan diri juga, aku nggak melihat mereka lagi. Oh, jadi seperti itu. Tianlei, Wupin, apa kalian bisa meminjamkanku telepon untuk menelpon orang tuaku? Aku sangat khawatir. Aku udah mencoba menghubungi mereka, tapi nggak bisa. Jika mereka melihat berita dan tahu bahwa sesuatu terjadi di akademi ini, mereka pasti akan panik. Wupin menjawab, telepon kami nggak dapat menangkap sinyal. Tianlei juga menambahkan, zombie ini nggak hanya menyerang akademi aja, tapi di seluruh dunia. Karena serangan zombie di mana-mana, sepertinya jalur komunikasi terblokir. Apa? Maka orang tuaku juga. Jangan khawatir, mungkin mereka bersembunyi seperti kita. Yang paling penting sekarang adalah untuk melindungi diri kita sendiri terlebih dahulu. Barulah kau akan memiliki kesempatan untuk mencari mereka. Seorang wanita berkata, Xiao Hao, aku lapar. Aku juga. Pria yang di kiri berkata, kalau kau punya makanan, bagilah dengan adil. Pria yang di kanan berkata, kamu nggak takut kan dengan para zombie itu? Pergilah sana cari makanan. Aku nggak tahu apa yang ingin kamu makan, tapi jangan seenaknya menyuruh orang. Ada apa denganmu? Kalau kamu lapar, kamu nggak akan punya tenaga, dan orang lain juga akan kelaparan. Lalu mereka bertiga kembali. Hei, apa yang terjadi di sana? Orang-orang ini, mereka semua harusnya bersatu, tapi malah seperti ini. Saat Tongxi ingin maju, Tianlei menahannya. Jangan ikut campur. Gak ada gunanya juga kalau kamu kesana. Apa kamu lupa kejadian saat Xian Hao menamparmu tadi? Kalau kau memujuk mereka sekarang, mereka juga akan melakukan hal yang sama.
Coba pikirkan, gimana kalau mereka mau minta makanan? Apa kau punya jalan keluar untuk itu? Tongsi terdiam. Para murid mulai mencari kesana kemari, tapi mereka nggak bisa menemukan makanan atau air. Astaga, nggak ada air setetes pun. Kenapa kita nggak pergi ke lantai 2 aja? Siapa tahu di ruangan lantai 2 terdapat makanan dan minuman. Baiklah, ayo naik. Saat ingin naik, ternyata ada orang di atas. Seorang berkata, "Tetap diam di situ, jangan naik." Apa yang kalian lakukan di sini? Ternyata itu adalah Linmu. Linmu, kenapa mereka ada di sini? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.